Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Gozi. Di sini saya akan memperkenalkan anggota saya. Yang pertama Irdansyah, yang kedua Muhammad Amar Suban, yang ketiga Ivan Kavialis, yang keempat Ridwan Hashim Ar-Rasyid, yang kelima Farandi Bagaskara, yang keenam Nofri Andika Alfarid. Di sini Farandi Bagaskara akan menjelaskan. Yang pertama adalah fungsi genap dan fungsi ganjil. Setiap fungsi memiliki grafik. Suatu fungsi bisa saja simetris terhadap sumbu X, sumbu Y, maupun titik asal 0,0. Namun, ada juga yang tidak simetris. Simetris artinya sama kedua belah bagiannya. Sebagai contoh, huruf yang simetris terhadap garis horizontal atau vertikal adalah huruf A, B, C, D, E, H, I, K, M, O, T, U, V, W, X, dan Y, seperti yang nampak pada gambar berikut. Yang kedua, fungsi genap. Definisi fungsi genap. Sebuah fungsi f(x) dikatakan genap jika untuk setiap nilai x ada dalam domain fungsi tersebut berlaku f min x sama dengan fx. Dalam kata lain, fungsi genap memiliki simetri terhadap sumbu y aksis, sehingga jika titik x, y ada dalam grafik fungsi, maka titik min x, y juga ada dalam grafik fungsi tersebut. Selanjutnya, fungsi ganjil. Definisi fungsi ganjil, sebuah fungsi f(x) dikatakan ganjil jika untuk setiap nilai x dalam domain fungsi tersebut berlaku f min x sama dengan min fx. Dalam kata lain, fungsi ganjil memiliki simetri terhadap sumbu y min aksis, sehingga jika titik x, y ada dalam grafik fungsi, maka titik min x, min y juga ada dalam grafik fungsi tersebut. Sifat-sifat fungsi genap dan fungsi ganjil. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan fungsi genap dengan fungsi genap, menghasilkan fungsi genap juga. Yang kedua, penjumlahan dan pengurangan fungsi ganjil dengan fungsi ganjil, menghasilkan fungsi genap juga. Yang ketiga, hasil penjumlahan dan pengurangan fungsi genap dan fungsi ganjil tidak menghasilkan fungsi genap maupun fungsi ganjil, kecuali salah satu fungsinya adalah nol. Yang keempat, hasil perkalian dua fungsi genap merupakan fungsi genap juga. Yang kelima, hasil perkalian dua fungsi ganjil merupakan fungsi genap. Maka hasilnya perkalian fungsi genap dan fungsi ganjil merupakan fungsi ganjil. Lanjutnya. Memahami fungsi trigonometri. Arti trigonometri adalah ilmu ukur segitiga atau pengukuran segitiga. Trigonometri mempelajari sudut dan fungsinya. Aplikasi matematika dalam bidang keteknikan banyak menggunakan hubungan antara sudut-sudut dan sisi-sisi segitiga. Hubungan tersebut disebut fungsi trigonometri. 6 fungsi trigonometri. Yang pertama, sudut sinus, kosinus, dan tangen adalah klasifikasi utama fungsi trigonometri. Dan ketiga, fungsi yaitu kontagen, sekant, dan cosecan. Dapat diturunkan dari fungsi primer. Pada dasarnya, tiga fungsi lainnya sering digunakan dibandingkan dengan fungsi trigonometri primer. Fungsi trigonometri primer. Sinus, lambang sin bahasa Inggris sin. Dalam matematika adalah perbandingan sisi segitiga yang ada di depan sudut dengan sisi miring, dengan catatan bahwa segitiga itu adalah segitiga siku-siku atau salah satu sudut segitiga itu 90 derajat. Nilai sinus positif di kuadran 1 dan 2 dan negatif di kuadran 3 dan 4. Kosinus dan atau kosinus, simbol cos bahasa Inggris cosin dalam matematika adalah perbandingan sisi segitiga yang terletak di sudut dengan sisi miring, dengan catatan bahwa segitiga itu adalah nilai segitiga siku atau salah satu sudut segitiga itu 90 derajat. Nilai kosinus positif di kuadran 1, 4, dan negatif di kuadran 2 dan 3. Tangen, lambang TG tan, bahasa Belanda tangens, bahasa Inggris tangen. Dalam matematika adalah perbandingan sisi segitiga yang ada di depan sudut dengan sisi segitiga terletak di sudut, dengan catatan bahwa segitiga itu adalah segitiga siku-siku atau salah satu sudut sehingga itu 90 derajat. Nilai tangen positif di kuadran 1 dan 3 dan negatif di kuadran 2 dan 4. Grafik fungsi trigonometri. Grafik fungsi trigonometri memiliki nilai domain yang diwakili pada sumbu X horizontal dan nilai rentang diwakili sepanjang sumbu Y
vertikal grafik sin O dan tan O melalui titik asal dengan grafik fungsi trigonometri lainnya tidak melalui titik asal. 2. Rentang sin O dan cos O terbatas pada min 1 dan 1. Rentang nilai tak terbatas disajikan seperti yang digambar di samping garis putus-putus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.